kalau misalkan kita ngelihat kemewahannya dia tuh, dia kan harta udah punya nih. Iya. Tahta, maybe Iya. gitu kan. Dan wanita. Iya. Wanita. Mana yang dia pilih, harta, tahta dan wanita ini? Halo guys, welcome to our channel bersama gue Tiara Alivia dan Aileen Ho, di catatan Misteri. Halo Ai, Halo. lama banget gak ketemu. Iya. Dan nah guys, aku sama Aileen mau mengucapkan maaf lahir batin, selamat Idul Fitri kemarin ya. Kalau kita banyak salah mungkin di setiap konten kita atau di kata-kata Iya. konten kita. Mohon maaf. Mohon maaf lahir batin. Oke, dan karena kita udah lama banget nggak konten setelah liburan lebaran kemarin, enak nggak diem aja di rumah? Gimana ya? Try to enjoy sih. Iya, lebih enak ya lah ya. Karena kan ya Kak Tiara juga tahu ya, kita berdua kan juga sibuknya gimana, terus kegiatannya juga padat, terus begitu ada liburan, ya momen sih sama keluarga. Iya, momen dan itu panjang banget. ya berharga lah. Iya, tapi aku capek di jalan. Capek di Iya, jalan capek ya? di jalan mudik. Ya, itu adalah hal yang sangat aku hindari sebenarnya. Tapi karena ya udahlah, namanya mudik yang setahun sekali. Tapi berhubung karena kemarin aku 3-5 tahun deh aku belum mudik banget ya. Jadi pas lebaran kemarin tuh udah dipaksa mudik. Dan itu sampai 16 jam perjalanan. Wah, 16 jam. udah gitu nyampe ke sana pengennya liburan, pengennya niatnya udah nyampe kampung nih jalan-jalan, enggak dong, tetap aja diem di kamar. Kayak mager. Mager banget. Kayak mungkin ya sama ya, kita udah sibuk kan dengan kegiatan kita. Jadi ada waktu libur ya udah tidur, makan. Iya sih, Gitu. kayak enjoy banget kayak. Bener. Akhirnya balik lagi ke kehidupan normal. Kehidupan pada umumnya ya. Iya, betul. Oke. Dan setelah kita lama nggak syuting, ternyata ada sebuah film drama Korea yang lagi melejit banget. Kamu udah nonton, Ai? Jujur belum. Tapi aku tahu pemeran artisnya. Yes. Itu adalah Queen of Tears. Yes. Wow. Nah, aku juga sebenarnya belum nonton ini. Cuma memang teman-temanku banyak yang bilang ini lagi nonton drakor ini gitu. Tapi Bagus karena ya. aku memang nggak suka dengan drama kayak gitu ya, kayak capek. Biasanya aku kalau misalkan nonton drama itu pasti ketarik tuh ke bawah sedihnya, ke bawah emosinya. Oh, iya, Dan itu aku menghindari iya. banget yang kayak gitu. Jadi udah benar-benar nggak nonton yang namanya drama Korea. Tapi karena yang satu ini emang lagi melejit banget dan naik gitu kan. Jadi kita bahas di sini. Setuju. Ya. Oke, dan mungkin teman-teman juga nih udah tahu Queen of Tears ini menceritakan mengenai kehidupan rumah tangga antara Hyunwoo dan Hae-in yang sudah berlangsung selama 3 tahun pernikahannya. Dan ternyata Hyunwoo ini berniat mengajukan gugatan cerai tapi gagal karena dia tahu bahwa Hae-in ini mempunyai penyakit langka. Oh. Ya, kalau misalkan dari ininya kan Queen of Tears ya, kayak apa? Ratu air mata. Iya, Ratu Air Mata. Jadi artinya. nangis mulu dia. Oh iya. Ya nggak tahu sih, aku nggak tahu. Coba mungkin bisa jadi. Ya, nanti kita nonton. Aku penasaran sih guys, bagus gak sih filmnya dan menurut teman-teman gimana tuh filmnya? iya. Tulis di kolom komentar deh. Kita penasaran banget. Yes. Bahkan ini tuh adalah film yang ratingnya paling tinggi, mencapai di 12,9%. Iya. Ya. Aku sempat lihat baca beritanya, ya ratingnya tinggi banget. Tinggi banget dan itu akhirnya menarik kekepoan aku untuk kembali terjun menonton drama Korea ini. Oke, baiklah, PR ya. PR. Tapi ternyata sebelum drama ini launching nih, Ai, itu tuh sempat ada boykot atau apa ya, komplainan dari para penggemarnya. Karena konon katanya sang penulis naskahnya itu Park Ji-eun itu sempat dituduh melakukan plagiat. Oh, Ya. Plagiat Pantesan. waktu dia menggarap proyek Crash Landing on You sama My Love from the Star itu. Nonton nggak? Nonton, aku suka banget loh dulu sama film My Love from the Star yang si siapa namanya Kim Soo Hyun itu jadi alien, sumpah aku suka banget. Aku nontonnya yang Crash Landing on You. Crash Landing on You. Iya, itu bagus juga sih. I see. Kayaknya drama Korea aku cuma nonton yang Crash Landing on You sama Moon Lovers. Udah itu aja. Moon Lovers, aduh aku tuh tiap kali nonton Moon Lovers ya kayak kok ngenes, sedih Iya, banget gitu kayak. kehidupan yang menyedihkan. Dan endingnya gantung. Iya betul. Tapi ada Ayu di situ. Nanti kita Iya. bahas. PR lah ya. PR. Kalau teman-teman pengen Ayu dibahas juga boleh tulis juga di kolom komentar. Betul banget. Nah, tapi karena
gimana ya, boikotan dan komplainan dari para netizen ini tidak berarti karena mungkin sedikit ya melampaui dari jumlah tayang si Queen of Tears ini, jadi kayak ya udahlah gitu. Oh mungkin karena filmnya bagus juga kali, jadi dimaafkan. Ya udahlah ya gitu. Filmnya juga menarik perhatian banget kan, itu sampai ratingnya tertinggi. Tapi film ini mendadak menuai pro dan kontra. Nah jadi di episode ini Kim So Hyun ini lagi ngobrol sambil memegang gelas dan di situ ada brandnya Starbucks. Sedangkan di Korea itu lagi diboikot. Karena kan produk Starbucks ini memang katanya pro dengan Israel. Gitu. Jadi ya netizen kecewa sih kenapa harus ada Starbucks di situ gitu kan. Tapi ada juga netizen yang mengatakan bahwa mereka syuting itu sebelum adanya pemboikotan tersebut. Oh iya sih, nggak mungkin on the spot ketika betul. Beritanya keluar, ya mungkin beritanya keluarnya kapan, terus filmnya baru keluar nih. Nah iya betul. Iya sih nggak mungkin syuting hari itu. Iya betul. Makanya, tapi ya tetap ya balik lagi namanya penilaian orang, ada yang setuju ada yang nggak setuju. Jadi dibalik mungkin kisah seru dari Queen of Tears ini yang nanti aku juga coba nonton deh ya. Ini tuh seseru apa sih sampai rating paling tinggi banget. Kita akan mengulik aktor dan aktrisnya. Kim So Hyun, lahir 16 Februari 1888, adalah aktor asal Korea Selatan. Ia menjadi aktor Korea Selatan dengan bayaran tertinggi. Wow. Selain itu, ia juga pernah dijuluki sebagai pangeran iklan dan menjadi duta promosi pariwisata di Korea pada tahun 2012. Dan Kim So Hyun juga sudah meraih prestasi yang sangat luar biasa. Salah satunya, dia masuk ke dalam daftar Forbes Korea Power Celebrity dan berada di peringkat keempat pada tahun 2013, peringkat kedua di tahun 2015, dan peringkat kelima di tahun 2016. Dan kalau misalkan kalian lihat kesuksesan seorang Kim So Hyun ini kok bisa sampai sebegitu melejitnya dan bahkan menjadi aktor yang memiliki bayaran tertinggi gitu. Tapi di balik ketenaran dan kesuksesan seorang Kim So Hyun ini ada hal-hal pahit yang pernah dia rasakan. Salah satunya dulu dia pernah menjadi seorang pelayan di sebuah restoran gitu dan akhirnya dipecat. Dan hal yang paling menyedihkannya lagi adalah ketika ia mengetahui bahwa kedua orang tuanya berpisah. Dan aku pernah dengar isunya. Dan dia dirawat sama ibunya seorang diri. Nah, jadi pada saat kecil itu Kim So Hyun ini memang seorang anak yang introvert, tapi karena ibunya ini ingin menghilangkan sifat introvert itu, jadi mendukung sepenuhnya. Ayo Kim, yuk bisa yuk gitu. Sampai akhirnya Kim berada di titik seperti ini. Yang kalau misalkan dibilang ini nih benar-benar dukungan real dari seorang ibu. Mungkin bisa dilihat nanti ya, Ai. Bisa dilihat. Apa? Oke. Tapi pasti ada pro dan kontranya. Walaupun memang nggak banyak ya. Aku ngulik-ngulik biasanya kalau misalkan lagi ngeriset ini kita cari nih pro dan kontranya seorang Kim So Hyun ini apa. Dan kalau bisa dikatakan namanya tuh lumayan bersih ya. Kayak nggak ada aja gitu berita miring. Meskipun memang ada berita selentingan yang dikatakan bahwa dia akan menikah dengan mantan member Wonder Girls yaitu Suhi. Oke, mohon maaf ya. Kadang nama-nama orang Korea tuh emang agak sulit disebutkan. Iya, pelafalannya sama tulisannya kadang ada yang beda gitu. Betul. Nah, tapi berita ini dibantah juga oleh pihak agensinya, dikatakan bahwa itu adalah hoax. Tapi menurut netizen juga mereka tuh memang udah pernah berpacaran. Mungkin tidak ke jenjang serius. Gitu. Iya. Yes. Dan ada juga berita yang mengeparkan bahwa katanya pada saat itu Kim So Hyun ini pernah menolak serial Netflix yang berjudul Finger. Tapi ada juga yang mengatakan dia tuh pernah bermain di dalamnya. Entah deh ini benar atau enggak. Iya sih. Iya kan? Karena dia akan diperankan menjadi pemeran utama dan karakternya itu seorang penghabisan nyawa yang sosiopat gitu. Mungkin kayak dia menolak kali ya. Iya, mungkin nggak baik maybe. Mungkin kalau misalkan aku lihat dari foto-fotonya karena dia tuh kalem gitu. Jadi dia cuma menerima peran-peran yang kalem gitu. Ya, aku nggak tahu ya, aku kan nggak bisa mengecek ya gitu. Cuma bisa melihat dari foto aja. Dan itu dia berita sekilas mengenai Kim So Hyun. Dan kita juga kan akan membahas lawan mainnya, yaitu Kim Ji Won. Oke. Maaf ya guys kalau bacanya salah.
Ya tolong mohon dikoreksi maybe. Ya, oke. Kim Ji Won adalah seorang aktris Korea Selatan. Ia mendapatkan perhatian melalui perannya dalam serial televisi The Hairs pada tahun 2013 dan beberapa serial lainnya yang tentu bisa menarik dia ke dunia entertain yang membuat akhirnya namanya melejit. Dan mungkin semakin melejit lagi dengan adanya drama Queen of Tears ini. Iya. Iya, tapi dibalik dengan semua ketenaran yang terjadi, pasti ada juga nih nilai kontroversinya. Apa sih? Yang paling banget ramai diperbincangkan yaitu mengenai tuduhan di mana Kim Ji Won ini menolak untuk membayar pajak. Oh. Itu lagi ramai banget sih dibanding berita-berita lainnya. Kayak aku baru mengulik satu ini doang. Oh, oke. Itu beritanya kapan yang mengenai dia nggak Itu mau bayar? di tahun 2016-2017. Oh, oke. Jadi diketahui bahwa katanya nih ya ada yang mengatakan dia tuh membeli salah satu gedung. Nah di gedung itu memiliki lantai bawah tanah gitu deh. Tapi ada ada liftnya itu berlantai-lantai gitu. Oke. Nah jadi kenapa dia membeli itu? Karena untuk terbebas dari pajak real estate. Ya kan? Nah itu kan menuai pro dan kontra banget kan. Kayak netizen tuh mikir kenapa lu udah kaya tapi nggak mau bayar pajak. Gitu kan. Sementara kita nih orang-orang yang bisa dikatakan di kalangan di bawah gitu, mau nggak mau kita harus tetap bayar pajak dengan harga tanah yang mahal, harga ini segala macam itu udah mahal. Tapi kok bisa ya dia menolak untuk membayar pajak? Karena ternyata bahwa memang beberapa individu ini mencoba memanfaatkan keringanan pajak real estate ya. Sama sih yang dilakukan sama si Kim Ji Won ini. Cuma aku nggak tahu deh ini beritanya benar apa enggak, karena pihak agensi mengklarifikasi bahwa ya itu adalah tentang kehidupan pribadi Kim Ji Won sendiri. Oh, jadi nggak mau memberikan statement. Iya betul. Ya masih gantung sih sebenarnya. Atau boleh nanti kita cek apakah benar dia tidak mau bayar pajak gitu. bisa dicek. Kalau eject nih sampai sedetail itu mungkin ya aku rasa lebih baik aku nggak jawab karena takutnya itu digunakan oleh para penonton itu untuk hal yang negatif. Tapi mungkin aku jelasin sedikit mengenai situasi keuangan dia sama cara kelola uang dia kali. Itu aku masih bisa. Oke. Nah dari kedua aktor dan aktris ini kita mau ngorek-ngorek. Boleh ya Ayah dikorek-korek ya. Ini kan juga menjawab pertanyaan dan rasa penasaran dari teman-teman netizen. Bahkan aku sempet pasang fotonya Kim Soo Hyun ini di Instagram. Ada yang bilang katanya korek semua kak, itu suami aku. Wow. Banyak tahu yang ngefans sama Kim Soo Hyun. Iya. Semenjak dia main ini sih. Yang pertama itu kan dulu main apa sih itu? Yang Love Stars itu tadi, bukan? Kenapa? Iya, My Love from the Star itu dia benar-benar ngelejit banget kan, dan semua orang tuh literally ngomongin dia banget. Dulu aku inget banget pas zaman-zaman aku masih sekolah, itu kan emang filmnya booming banget kan, dan semua orang tuh literally ngomongin tentang dia, dan cewek-cewek tuh kayak gitu. Kalau dilihat dari fotonya sih agak kalem ya memang. Apa karakternya memang juga kalem? Yakin? Atau karena dia lu kan nih sama para wanita kayak jadi memanfaatkan wah nih gampang nih gue buat dapetin cewek ini kayak gitu. Mari kita korek. Oke, kita akan mengorek dari siapa dulu, Ai? Mungkin dari yang paling banyak yang penasaran mengenai Kim Soo Hyun dulu deh. Nah ini kamu udah scanning? Udah coba lihat-lihat apa yang kamu dapatkan dari hasil scanning kamu? Oke, Kim Soo Hyun ini dia sebenarnya karakternya tipenya cuek banget. Dan sebenarnya banyak momen aku lihat itu dia tipikal orang yang nggak terlalu peduli sih. Peduli dengan pemberitaan atau emang peduli dengan kehidupan dia? Banyak hal. Contoh kayak aku scanning memori gitu salah satunya. Misalnya ya namanya kehidupan pribadi masing-masing pasti ada yang namanya masalah. Betul. Nah waktu itu aku sempat nge-scanning di keluarganya itu kayak ada masalah. Terus kedua orang tuanya itu kayak ribut gitu lah. Ya wajar lah ya kan pasti ada suami istri ribut. Nah si Kim Soo Hyun ini aku lihat di dalam memori reaksi dia itu sebenarnya kayak ya udah masa bodoh, kayak nggak mau ikut campur karena menurut dia ini adalah urusan orang tuanya nih, kan kedua orang tuanya yang ribut. Jadi dia nggak mau. Nah kebanyakan orang fasenya biasanya gimana ngeliat orang tua ribut kita stres, atau enggak kita ikutan emosi terus ngikut marah juga, iya kan? Nah Kim Soo Hyun ini tipikal orang ya udah
terserah. Atau mungkin karena dia udah sering kali ngeliat orang tuanya berantem gitu. Iya, ada beberapa momen aku lihat orang tuanya memang suka berantem. Suka berantem. Walaupun memang aku akuin orang tuanya itu sayang banget sama dia. Dan masih care. Masih care. Ya mungkin itu hubungan antara kedua orang tuanya yang gak baik. Tapi tetap mereka itu masih ada lah bagian dari tanggung jawab. Masih ada rasa kasih sayang, rasa pedulinya ke si Kim Soo-yeon ini masih ada banget. Iya, tanggung jawab orang tuanya masih ada. Tanggung jawab orang tuanya masih ada. Oke. Selain itu, ini aku ngomongin background keluarganya dulu yang ngaruh ke dia ya intinya. Orang tuanya itu juga tipikal orang sebenarnya agak keras, punya tuntutan banyak. Dan terbentuklah karakter Kim Soo-yeon juga demikian. Ya. Dan aku lihat ini sebenarnya karakter yang umum terjadi sama orang-orang Korea nih. Kayak orang Korea itu memang aku lihat banyak kan karakternya itu keras. Beda sama orang Indonesia nih karakternya. Jadi orang Indonesia itu karakternya itu lebih ramah, lebih terbuka, ya kan? Betul. Nah kalau orang-orang Korea tuh enggak, kurang. Mereka itu kayak ramah seperlunya, seprofesionalnya. Tapi selebihnya mengenai kehidupan pribadi nggak mau terlalu ikut campur. Terus lebih fokusnya sama tuntutan hidup, pekerjaan, terus habis itu mungkin kehidupan pribadi, pernikahan lah. Habis itu mengenai kenyamanan hidup dan lain sebagainya itu. Ya, tapi kalau misalkan berbicara mengenai karakter Korea keras-keras, yang kita tahu juga bahwa banyak kan ya artis Korea yang akhirnya menghabisi nyawanya sendiri karena nggak tahan dengan bulian sebegitu kerasnya. Iya, Korea. benar. Iya. Berarti Mas Indonesia tuh masih yang ngebully tapi masih bisa tahan kali ya? Indonesia tuh gimana ya? Ya balik lagi ke masing-masing personal sih. Kalau ke pribadi sih, aku nggak menyarankan orang untuk hate comment. Iya betul. Mendingan kasih saran dan masukan aja. Ya. Jadi kasih tahu buruknya apa, terus solusinya apa. Karena iya, kalau cuman ngomongin jeleknya doang, itu udah menghujat dan mengeluarkan energi negatif, kebencian. Iya. Gitu. Kalau orang Indonesia ya tergantung, tapi ada juga sih sebagian yang aku lihat kadang pas di komentar bukan di Camis ya, tapi kayak kemarin kan ada kasus viral mengenai Sandra Dewi gitu-gitu. Ya betul. Ya gak? Ya benar. Aku baca komentarnya, aduh ini nyakitin banget. Terlepas dari dia salah atau enggak, aku rasa kayaknya gak berhak deh kita untuk menghakimi ya. Menghakimi apalagi nge-hate komen segitunya. Gimana pun juga posisi mereka juga udah sakit, udah jatuh. Itu aja udah berat banget yang mereka alamin, masih harus terima lagi hujatan-hujatan yang ada. Iya, betul. Ya daripada ngehujat sih aku lebih berfokus sama ya udah mendingan koreksi hidup sendiri, karena kita sendiri pun juga pasti masih banyak salahnya. Betul. Cuma bedanya kalau artis itu memang aibnya semua kebongkar. Nah, betul. Kalau kita kan karena kita bukan siapa-siapa nih, jadi kita punya aib apapun yang gak akan kebongkar. Ya paling orang-orang terdekat doang yang tahu. Betul. Ya gitu. Oke, lanjut. Sebelum lanjut dulu, aku pengen sedikit disclaimer. Pokoknya Camis mengeluarkan disclaimer bahwa yang kita baca mengenai karakter Kim Soo-yeon maupun Kim Ji-won ini itu ya murni memang dari hasil scanning memori. Jadi bisa aja berbeda dari apa yang ada di media ataupun apa yang intinya yang ada di publik lah. Betul. Karena gimana pun juga yang tampil di publik itu banyak orang kan pakai yang namanya masking persona. Ya. Betul. Apakah itu salah? Sebenarnya nggak salah. Kenapa? Karena satu, tuntutan profesionalitas. Siapa sih orang yang mau terima kekurangan kita? Iya. Nggak ada. Orang cuma mau lihat bagus-bagusnya doang. Betul. Terus ada sebagian orang yang akhirnya menggunakan masking persona ini. Jadi masking persona itu adalah karakter seseorang yang memang berbeda dari karakter aslinya. Iya. Mereka menunjukkan sifat-sifat yang bisa bertolak belakang, bisa kayak ya udah seadanya doang, poker face, tergantung masing-masing orang. Dan ini tuh kadang tuh mereka pakai untuk menarik perhatian di pekerjaan, terus juga ada yang untuk defense. Yes. Kenapa defense? Ya gak semua orang nyaman untuk tahu karakter aslinya mereka seperti apa. Jadi setiap orang itu juga butuh privacy. Ya. Gitu. Intinya gitu sih. Iya, tapi memang kalau misalkan kita hidup di dalam dunia hiburan gitu ya, kita lagi nangis pun ada kamera, ya mau gak mau ilangin nangisnya. Betul. Gitu kan, demi kerjaan yang memang menuntut kita untuk profesional gitu. Betul. Tapi memang ada juga sebagian orang yang depan kamera tuh kayak lu mau nangis, mau ngapain, mau apa, kayak sengaja banget gitu kan mencari perhatian bahwa ini gue biar dikasihanin gitu. Ada juga sih orang-orang yang kayak gitu. Ada. Jadi itu bahasanya playing victim. Nah, ya playing victim ada juga. Oke.
Ya udah, itu adalah disclaimer dari Camis ya. Ya Disclaimer guys. Ya guys. Jadi please jangan hate comment. Kalau nggak setuju nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar kalau kalian nggak setuju. Ini yang kita baca. Pokoknya ya gitulah ya, bijak-bijak lah untuk menggunakan kata-kata. Betul. Oke, yuk lanjut. Oke, lanjut. Terus aku jelasin sedikit kenapa akhirnya aku bisa bilang kadang dia itu orangnya cuek dan nggak peduli. Dia sebenarnya banyak momen itu nggak terlalu mikirin apa kata orang sih. Kan ada kata orang yang misalnya negatif tentang dia, ya pasti ada lah. Apalagi pas ketika mungkin sebelum Kim Soo Hyun ini terkenal, adalah yang pasti ngejelekin dia, ya kan? Pasti. Dia nggak peduli sama itu. Jadi sisi nggak pedulinya ini somehow bisa menolong dia. Dan dia tipikal orang yang sebenarnya lebih fokus sama diri dia sendiri dan apa yang dia mau dalam hidupnya dia. Dia banyak momen itu sebenarnya misalnya punya hobi gitu contohnya. Dia bakal fokus sama hobi yang dia suka nih. Dia kerjain itu hobi. Atau enggak dia pengen mengejar pekerjaan B gitu. Ya udah dia coba usaha supaya lakukan yang terbaik. Dan yang aku suka pas aku ngeliat momen, ya aku akhirnya belajar juga sih dari karakter Kim Soo Hyun ini, kenapa dia bisa sesukses ini. Karena dia itu juga orangnya pekerja keras. Jujur dia bukan orang jenius. Orang jenius itu menurut aku kategorinya kayak Tesla atau enggak para ilmuwan-ilmuwan. Ya, bukan berarti dia tidak pintar ya guys, bukan. Tapi memang kemampuannya itu berbeda. Bukan orang jenius, tapi dia bisa sukses karena hasil kerja kerasnya. Dia benar-benar ketika dalam berusaha dalam melakukan apapun itu, nggak ada kata nggak bisa. Ya, sekalipun dia belum mencoba gitu ya. Justru dia mencoba. Iya, biasanya kan ada yang kayak, lu mau nggak ini? Tapi karena dia belum mencoba, dan dia bilang, nggak bisa, takut. Nah, Kim Soo Hyun ini kebalik. Dia tipikal orang yang pokoknya dia nggak mikirin outputnya dulu. Dia mikirin prosesnya. Kayak contohnya, ibarat kayak misalnya, mau latihan boxing gitu. Mungkin tenaganya harus segini gitu. Jadi latihan dia fokus sama latihannya sampai dapat benar-benar ngehit on the point. Ibarat kayak gitu. Jadi dia nggak fokus sama hasilnya. Kalau orang cuma fokus sama hasilnya tapi nggak mau ikutin prosesnya, ya susah. Tapi di Soo Hyun ini aku lihat dia ini tipikal orang yang ya udah kalau emang harus latihan 100 kali dia latihan 100 kali. Dia fokus sama prosesnya sampai benar-benar udah dapet, oh ini udah bisa nih. Tapi dengan fokusnya dia itu akhirnya mengantarkan dia di dalam ketenaran dan popularitas yang sangat tinggi sekarang ya Ayah. Dan dia pun bisa dikatakan menjadi aktor termahal. Nah setelah itu, ini kan pasti banyak di netizen kan kayak, oh bayaran lu kok mahal banget, emang segimana bagusnya sih acting lu. Tapi ketika aku baca-baca komentarnya, netizen pun menyetujui bahwa oh pantas nih bayarannya segini karena emang actingnya tuh benar-benar luar biasa banget. Memang dari dulu dia jago acting sih pas aku nonton drama-drama My Love from the Star. Terus aku ada beberapa nonton dramanya Kim Soo Hyun lah. Itu emang dia punya bakat sih aku bilang. Punya bakat di acting. Dan dia benar-benar mempelajari itu dengan baik. Intinya fokus ya. Intinya fokus. Jadi fokusnya Kim Soo Hyun ini benar-benar bagus banget. Dia gak fokus sama hal-hal yang gak penting sih. Kayak misalnya kan orang kan kadang terlalu banyak mikir. Atau enggak terlalu banyak takutnya, atau enggak kayak males gitu kan. Nah Kim Soo Hyun enggak seperti itu. Dia tipikal orang yang benar-benar fokus sama apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Makanya dia benar-benar fokus sama hidup dia sendiri. Dia suka A, ya udah dia langsung ngelakuin A. Dia nggak mikir banyak. Orangnya sebenarnya tipikal orang yang nggak terlalu banyak mikir. Dan gak suka yang namanya keribetan. Ribet itu kayak contohnya harus inilah, harus itu dulu lah. Dia gak kayak gitu. Pokoknya dia tahu misalnya pengen belajar apa gitu, golf gitu. Ya udah gak usah mikirin banyak hal-hal gak penting. Contohnya kayak harus harus gini dulu. Harus gitu dulu. Ya kan ada kan orang yang kayak gitu kan, baik perempuan ataupun laki-laki. Kim Soo Hyun itu nggak kayak gitu. Misalnya dia pengen belajar golf, ya udah datang ke lapangan golf, nggak mikir banyak. Terus setelah ke lapangan golf, ya udah latihan, udah simple, nggak usah mikir banyak hal. Kadang kan ada orang yang misalkan pengen latihan golf gitu, kita harus beli dulu nih alatnya, kita harus beli dulu ininya, baru ke lapangannya nanti. Ada kan yang memperibetkan diri sendiri. Ada. Nah Kim Soo Hyun ini bukan tipikal orang yang suka meribetkan diri. Dia udah tahu misalnya mau apa, ya udah tinggal jalanin, ngapain mikir.
Atau gitu. karena tinggal jalan, ya karena banyak cuan juga sih, jadi tinggal jalan. Misalkan kalau misalkan dengan apa ya yang cuannya terbatas, pengen ini nggak bisa jalan, kayak mikir dulu. Iya juga sih, bener. Bener sih. Iya kan? Bener sih. Ya, mungkin kalau karena di keterbatasan materi juga kali. Oh ya bisa jadi. Bisa jadi. Atau mungkin memang itu ada salah satu kelebihan dari Kim Soo-yeon ini sendiri, bahwa nggak ada materi, jalan aja gitu. Memang dia karakter bawaannya seperti itu. Oke, gitu guys, semangat. Ada nggak ada cuan, kita kalau mau melakukan sesuatu coba aja dulu. Dan jangan takut sama hate comment dari orang. Itu aku belajar juga dari Kim Soo-yeon. Iya, jangan takut sama hate orang sih. Kebanyakan orang itu kan takut sama komentar-komentar negatif. Betul. Daripada fokus sama komentar negatifnya, lebih baik melatih diri kita sendiri supaya menjadi lebih profesional, lebih baik. Iya. Aku ngeliat itu sih dari sosok Kim Soo-yeon sih. Iya. Tidak peduli dengan apapun yang dikatakan orang lain ya. Iya, betul. Gitu. Oke, ada lagi kah? Kalau misalkan dari perjalanan karirnya ya, Ai, kan sebenarnya juga ini masih dibilang kayak mulus banget sih perjalanan karir dia. Yang pilu tuh cuma karena dia dulu pernah bekerja di salah satu restoran, udah. Habis itu tiba-tiba dia ikut nyanyi segala macem sampai di titik sekarang. Kamu menemukan gak sih ketika lagi scanning Kim Soo-yeon ini, menemukan gak sih titik dimana dia, aduh gue capek deh sebelum di titik sekarang. Capek mungkin karena harus dites segala macam ini itu, atau capek dengan tuntutan orang tuanya? Dia sih nggak terlalu mikirin orang tua. Dia tipikal orang yang lebih mikirin diri dia sendiri dan masa depan dia. Orangnya kayak gitu dalam proses perjalanan. Oke, tapi kan tadi kamu bilang orang tuanya ini banyak tuntutan, berarti dia mengabaikan gitu. Pas kecil iya banyak nuntut seiring perjalanan pertumbuhannya. Tapi kan sekarang kayaknya ketika dia sudah dewasa dan berusaha, aku rasa fokusnya dia itu bukan sama tuntutan orang tua. Karena perlahan-lahan aku rasa tuntutan dari orang tuanya pun sudah terpenuhi. Iya. Tapi walaupun dia nggak pedulian, sebenarnya Kim Soo-yeon ini punya karakter yang ambivert. Aku nggak bisa bilang dia extrovert ataupun introvert. Dia punya kedua sisi itu soalnya. Jadi extrovert itu di mana sisi ketika dia terbuka sama orang, berbicara sama orang, orangnya cukup welcome sebenarnya. Oke. Cuman memang ada sebagian dari sisi dari Kim Soo-yeon ini juga introvert yang kayaknya dia nggak terlalu mau sharing mengenai kehidupan pribadinya sama orang-orang yang memang dia rasa kurang dekat. Oke, tapi bagaimana dengan para wanita yang menjadi fansnya dia sampai mengidolakan kan, kayak itu suami gue, banyak banget sih kayak gitu memang. Dia nggak terlalu mikirin sih sebenarnya. Dia nggak terlalu mikirin karena dia lebih mikirin mengenai yang tadi aku bilang, apa yang dia suka dalam hidup. Tapi kamu menemukan ada sisi angku dan sombong nggak sih dari dia? Justru nggak peduli juga dia. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli. Dia tuh tipikal orang itu nggak peduli itu bener-bener literally kalimat nggak peduli. Nggak peduli. Wah, pengen ya jadi kayak gitu gak ya. Peduli. Sebenarnya satu sisi enak sih untuk contohnya kayak fokus sama karir, nggak peduli sama banyak hal. Aku rasa masih enak. Ada sisi positif negatifnya lah menurut aku. Tergantung gimana kita menggunakannya. Iya. Dan ya dia sebenarnya karakternya aku bisa bilang kategorinya dingin. Karena cuek. Karena cuek. Tapi kalau misalkan nonton dramanya ya kayak dia tuh sesosok yang hangat gitu. Ya ini aku katanya gitu kan, aku nggak tahu juga gitu. Aku masih mendengar-dengar dan aku masih belum nonton nih bagaimana acting dia sesungguhnya gitu. Cuma kalau misalkan lihat dari komenan netizen gitu sampai kayak mereka juga baper dengan actingnya dia yang bener-bener mempengaruhi banget gitu ke kehidupan orang-orang yang nonton. Sehangat itu, berbeda dengan karakter aslinya dia. Karakter aslinya dia itu lebih individualis sama mandiri. Jadi nggak seperti yang ada di film-film sih yang berfokus sama percintaan. Betul. Fokus dia sebenarnya bukan di percintaan kalau aku lihat. Dominannya bukan di percintaan. Oke, tapi karirnya dia sama hobinya dia yang aku lihat. Terus selain itu ya, aku ngerasa Kim Soo-yeon ini sebenarnya tadi kan aku sempat mention kalau dia itu kerja keras kan. Orang yang kerja keras dan memang dia tipikal orang yang sukses karena kerja keras, bukan karena bukan karena jeniusnya. Yes. Tapi aku ngerasa dari dia, aku nggak tahu deh para fansnya Kim Soo-yeon mungkin bisa jawab. Karena aku ngerasa dia kayaknya tipikal orang yang kayaknya punya banyak skill deh.
Jadi tipe belajarnya dia itu sebenarnya kinestetik. Jadi dia tipikal orang yang harus mencoba dan kayak melakukannya sendiri berulang-ulang kali sampai dia benar-benar ngerti. Tapi karena dia orangnya yang tadi aku bilang fokus banget sama yang dia lakukan, akhirnya kayaknya dia, aku lihat tuh kayak dalam beberapa momen dia punya beberapa skill sih. Setahu aku kan memang di media kan terkenal dia bisa nyanyi selain acting. Nah tapi kayaknya setahu aku kayaknya dia punya skill-skill lain. Dia sebenarnya cukup jago di bidang olahraga. Di bidang olahraga. Skill promosi juga salah satu skill promosi ya kan, karena kan dia pernah menjadi duta promosi pariwisata juga di Korea kan, itu juga salah satu kemampuan menarik gitu kan para wisata-wisata. Oke, lanjut, ada lagi nggak selain dari ya bermain film, nyanyi, iklan? Apanya nih? Ya maksudnya lapar. skillnya maksudnya satu. Atau mungkin kamu ngelihat dia melukis. Lebih ke arah yang bidang sport gitu sih aku lihat. Bidang sport, jadi tipikal yang kinestetik, pekerjaan yang menggunakan kinestetik atau enggak hobi yang menggunakan kinestetik kayak movement, gerakan tangan, badan, itu kan kinestetik kayak gerakan. Gitu. Kita balik lagi ke karakternya dia. Tadi kan kelebihannya dia. Ya. Sebenarnya orangnya itu selain cuek. Orangnya itu sebenarnya agak dominan loh. Wah. Ya, kalau di film-film kan dia mungkin nggak terlalu dominan gitu kan. Ya, dia sebenarnya orangnya yang dominan. Tapi kan cuek, masa dominan? Ya dia cuek, tapi dominan. Dia nggak suka diatur. Oh, sukanya ngatur. Ya. Tapi kalau misalkan nggak jadi donatur nggak usah ngatur, Ay. Ya. Oh iya, baiklah. Dia nggak suka diatur, tapi beda ya. Tolong dibedakan. Diaturnya dalam maksud apa nih, biar teman-teman nggak salah paham. Jadi nggak mau diaturnya itu sama orang-orang yang terdekat intinya. Karena, atau sama pasangan? Iya, nggak mau dia. Dia nggak mau. Karena dia merasa dia bisa mengatur hidup dia dengan baik. Dia nggak suka orang lain itu kayak take control atau nggak take over dari kehidupannya dia nih. Misalnya dia udah ngerencanain A, B, C, D, E. Terus orang lain mau tiba-tiba masuk abis itu kayak enggak, ngelakuin C dulu, ngelakuin A dulu. Nah dia nggak suka. Bagus sih. Karena dia merasa hidup dia ya punyanya dia yang taking control. Lo nggak bisa dong kayak semena-mena kayak begitu. Iya. Tapi sisi positifnya juga ketika dia nggak mau diatur, dia masih tetap tanggung jawab sama apapun yang dia kerjakan sih. Intinya gitu. Selain itu sebenarnya terlepas dia itu kaya, dia itu sudah sangat terkenal. Tapi kan yang namanya pribadi orang ya, kadang beberapa momen dia sebenarnya merasa kesepian sih. Karena dia sebenarnya bukan tipikal orang yang mudah dekat sama orang juga. Jadi ada beberapa momen pas di Vision itu aku ngeliat dia kayaknya lagi sendirian. Kayaknya udah lama nggak ketemu teman-temannya juga deh sama orang-orang terdekat. Terus dia ngerasa kayak ya kesepian, sendirian banget. Yes. Kayak gitu. Ya, tapi memang ada juga orang-orang yang kayak gitu, Ay. Seketika merasa kesepian. Tapi seketika kayak rame banget. Oh iya. Ya namanya juga fase hidup lah ya. Betul. Fase hidup. Cuman memang rasa kesepian ini ya sesekali doang lah. Kayak cuman season doang. Kayak musiman doang lah intinya. Atau mungkin kalau misalkan dia lagi nggak ada job nih, gue bingung mau ngapain ya gitu, ketemu teman lama nggak bisa. Jadi kayak sepi gitu. Maybe. Mungkin main game biar nggak sepi. Main game. Oke, ada lagi dari karakter Kim Soyun. Udah sih kayaknya aku rasa. Sebelum kita beralih ke masalah yang lain. Ini nggak tahu sih penting nggak penting, cuman aku sempat baca di memori intinya. Dia kadang suka belanja sih aku lihat. Dia kadang suka belanja. Dia enjoy. Ya dia enjoy waktu-waktu. Ya soalnya aku pikir tuh semua cowok tuh nggak suka belanja, gitu kan? Temenmu suka belanja? Ada sih satu sih. Ada belanja sih satu mulu sih. Kayaknya. Dia pengecualian sih. Kayak ada barang bagus check out. Nggak ngerti fungsinya buat apa. Bahkan dia lebih banyak belanjanya daripada aku yang perempuan sih. Iya. Iya gak? Iya. Kira tahu kan siapa? Ya jadi si Soyeon ini sebenarnya beberapa momen itu suka belanja. Cuman dia belanjanya itu memang barang-barang yang dia suka. Iya. Ada uang gitu. Sih ya, gampang.
Ya betul. Kalau Ayo kita berjuang. benar, selagi ada uang apapun yang mau kalian beli bisa tanpa lihat harga. Yo, amin. Yo, semangat, semangat, semangat. Amin. Karakter udah, perjalanan karirnya udah. Ini penasaran banget karena mungkin banyak yang nanya nih, gimana tentang asmaranya dia? Kemarin kan sempet dia ada main film sama Ayu ya. Oh ya, Ayu ya. Dan di ship-shipin gitu lah. Benar nggak sih mereka berhubungan? Gitu dari segi penglihatan kamu nih, mereka cuma karena lawan main aja atau memang di kehidupan nyatanya pun berhubungan, atau mungkin dia tipikal orang yang gampang cinlok? Karena kan lawan main dia cewek semua deh kayaknya. Gimana ya? Agak berat ya? Agak berat ya? Iya. But ya, I try my best lah. Oke. Gimana? Yang Ayu ya, aku sempat ngeliat beberapa memori sebenarnya cuman temenan, gak lebih. Oke. Aku nggak melihat ada tanda-tanda mereka itu kayak lebih dari sekedar temen lah. Cuma nanggap ya udah kalau lagi ketemu ramah-ramahan, terus ya saling sapa. Yes. Sebatas itu doang sih sebenarnya. Oke. Jadi tetot ya guys, nggak ada hubungan apapun dengan Ayu. Tapi karakter Ayu kalau kalian mau request komen yang banyak. Oh ya, banyak yang penasaran juga, dan Ayu kan juga dia unik sih menurut aku. Selain dia pinter acting ya kan, main drama, dia juga jago banget nyanyi. Dan dia beda sama yang girl band K-popers yang ada kan, tapi dia bisa masuk ke dunia itu. Hebat sih. Betul. Tapi ada juga kontroversinya, nanti lah ya. Oh oke, baik. Nanti kita akan bahas kontroversinya Ayu. Iya. Yang setuju komen, please komen yang banyak gitu kan. Kalau lebih dari 50 komentar mungkin kita consider. Iya, boleh gas. Oke, lanjut. Gimana? Kalau sama Ayu enggak, tapi kalau misalkan sama lawan mainnya yang lain. Lawan mainnya yang lain ya. Tapi kita tidak membahas lawan main yang sekarang ya. Yang sekarang di-keep dulu, ditahan dulu. Yang lain, yang sebelum-sebelumnya deh. Yang sebelum-sebelumnya jujur aku belum scanning segitu banyak. Tapi aku langsung spill aja lah tipe cewek yang dia suka, karena aku sempat lihat. Aku sempat lihat. Oke. Gimana? Dia tertarik sama perempuan yang pintar, yang cantik, yang punya harga diri, sama yang gampang diajak komunikasi. Jadi intinya ini perempuan ini tipikal orang yang apa ya, yang secara aura itu tuh menarik. Secara aura menarik, terus juga dia lebih memilih perempuan yang seksi ketimbang perempuan yang cute. Kan ada tuh, biasa kan dua tipe perempuan yang biasa laki-laki sukai kan. Ada yang cute, ada yang seksi. Nah dia lebih suka yang seksi nih, karena mungkin menurut dia itu lebih dewasa. Lebih dewasa, kamu lebih seksi, lantang. Kameramannya muntah ya. Iya, enggak penampilan. Oke. Oke, lanjut. Ya gitu. Dan dia nggak suka sama perempuan yang intinya apa ya, kayak penakut. Dia kurang suka. Harus yang berani ya. Yang berani, yang punya harga dirinya, kayak gitu. Agak sulit ya. Tapi nggak tahu, mungkin di Korea banyak. Maybe kali ya. Maybe. Belum ketemu aja. Oke, nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi. Tapi kalau misalkan kita ngelihat kemewahannya dia tuh, dia kan harta udah punya nih. Iya. Tahta, maybe, gitu kan. Dan wanita. Iya. Wanita. Mana yang dia pilih, harta, tahta, dan wanita ini? Kalau aku lihat tahta dan harta. Wanita nomor sekian. Wanita di nomor sekian kan. Kenapa? Karena ya ini sebenarnya karakter masing-masing orang. Punya kekurangan, punya kelebihan. Betul. Suyeon ini kan tipikal orang yang gak suka diatur. Dia suka dengan yang namanya tahta. Oh oke. Tapi bagaimana dia memandang para wanita-wanita di sana gitu? Para wanita-wanita di sana, sebenarnya dia punya kategori yang emang dia suka doang. Kalau nggak sesuai dengan kategori yang dia suka, ya udah dia biasa aja. Gitu. Dan fokusnya dia itu sebenarnya bukan ke percintaan banget nih. Karena dia tipikal orang yang sebenarnya lebih mentingin dan memprioritaskan ya mengenai harta. Dan harta itu kan bagian dari pekerjaan. Tahta juga sih sebenarnya bagian dari pekerjaan. Dan hidup dia sendiri dulu. Oke. Atau mungkin dia ada trauma tersendiri gak sih ketika ngelihat orang tuanya dulu sering cekcok nih, jadi kayak dia takut aja gitu punya pasangan? Trauma sih pasti ada, tapi aku rasa bukan karena orang tuanya. Bukan karena orang tuanya, memang karakter aslinya seperti itu. Gitu.
Oke, itu adalah karakter Kim So-yeon. Baiklah, guys. Gimana, sudah menjawab, sudah terjawab belum? Ya. Sudah cukup dari Kim So-yeon? Ya, udah cukup kok. Sekarang kita ke pemeran wanitanya. Baik. Kim Ji-won. Bagaimana karakter asli seorang Kim Ji-won dan bagaimana dengan kasus pajak ini sempet rame banget. Oke, baik. Kim Ji-won itu kalau nggak salah dia pernah main Descendant of the Sun ya. Ya, aku pernah nonton sih dan aku sempat lihat trailer dari video yang Queen of Tears. Dia kan memerankan sosok yang dingin, cool gitu kan. Terus tipikal perempuan yang gak gampang didekati lah gitu. Oke. Tapi nyambung nih sama ini tipe-tipe kriterianya Kim So-yeon ini. Nyambung. Iya, nyambung. Iya, disambungin aja. Terus. Nah, aslinya Kim Ji-won itu agak beda sih karakternya. Dia sebenarnya orangnya benar-benar introvert banget. Wow. Aku ngeliat Kim Ji-won itu kayak, oh my god, ini kayak mirip aku sendiri loh, karena kan aku juga sebenarnya introvert. Kim Ji-won itu juga introvert banget. Kamu introvert di mana, Ai? Introvert sebenarnya. Introvert di mana pertanyaannya? Perasaan kalau ketemu Dewan 12 tuh nggak ada introvertnya. Kalau sudah bertemu dengan orang-orang yang nyaman dan orang-orang yang ya aku care gitu kan. Iya. Ya nggak jadi introvert sih, berbeda. Hilang ya introvertnya. Iya jadi berbeda. Oke. Nah ya dia introvert banget. Terus dia itu saking introvertnya itu sebenarnya nggak gampang deket sama orang. Dia mungkin coba untuk pakai masking persona kayak contohnya ramah sama orang, baik. Tapi sebenarnya dia nggak terlalu sebisa itu deket. Dan dia bukan tipikal orang yang benar-benar gampang banget ataupun mau spill satupun mengenai kehidupan pribadinya dia atau mengenai diri dia sendiri kalau dia belum nyaman. Berarti emang dia tuh benar-benar profesional banget ya? Dia profesional. Ya kan, apalagi acting harus begitu kan, kayak oke, lanjut. Ya, tuntutan pekerjaan balik lagi. Tapi ya nggak apa-apa. Lanjut. Kim Ji-won ini juga karakternya pemalu sih karena introvert. Dia nggak terlalu suka show up dirinya dia sendiri dulu. Ada beberapa momen kayak aku lihat ketika misalnya nama dia disebut apa gimana di memori, dia agak malu gitu kayak salting, agak apa ya namanya? Ya salting sih, salah tingkah kayak gitu. Saking pemalunya dia. Dan dia benar-benar gak terlalu pintar bergaul sama orang. Even dengan teman-teman di lokasi syutingnya pun atau dengan krunya di situ. Dia butuh waktu lebih intinya. Mungkin dia coba untuk ya udah membaur seperti biasanya, tapi awkward. Tapi awkward. Iya. Karena dia ini tipikal orang yang sebenarnya juga susah untuk beradaptasi, aku bisa bilang. Ketika dia udah nyaman sama satu hal, dia baru bisa jadi diri dia sendiri. Tapi ketika di situasi baru gitu, dia nggak bisa. Contohnya ketemu banyak orang gitu, itu kan situasi yang baru yang harus dia alami kan. Iya betul. Nggak bisa. Dia benar-benar butuh yang namanya waktu. Dia butuh yang namanya proses pelan-pelan baru bisa terima itu semua. Oke, tapi gini kan biasanya ya ada orang introvert ketika kita ditemukan dengan situasi yang mengharuskan nih bertemu dan bersosialisasi dengan orang banyak tuh ada kayak apa ya, tremor nggak sih? Kayak ada ya, sih. gimana nih gue gitu loh, gimana nih gue? Kayak dia ada nggak sih? Kamu ngelihat nggak sih dia ada begitu? Beberapa momen ada. Dia kayak beberapa momen itu takut. Iya. Takut, tapi ya mau nggak mau harus dilawan rasa takut itu kan. Iya. Takut, terus kayak kadang ada salah tingkah, terus kadang awkward moment kayak cuman diem doang. Ada. Berarti benar-benar introvert ya? Iya, dia karakternya benar-benar introvert banget. Selain itu, dia ini tipikal orang yang sebenarnya gampang stres. Sebenarnya ya kasihan sih menurut aku. Kenapa? Apa yang dia stres kan? Banyak. Atau jadi semua hal? Semua hal dia pikirin. Even dari hal-hal kecil, hal-hal pretelan, bahkan even ketakutan dia, hal-hal yang mungkin belum terjadi, dia pikirin semuanya. Saking terlalu banyak pikirannya. Beberapa momen aku tuh ngerasa dia kayak terlalu banyak memikirkan masalah-masalah hidup dia, mengenai ketakutan-ketakutan dia. Ya ini berhubungan sama masalah hidup juga sih.
Jadi masalah hidup dia itu yang aku rasain salah satunya ada dari keluarganya sebenarnya nggak terlalu baik-baik aja. Kayaknya aku ngeliat beberapa momen itu juga nggak akur, ribut, dan dia juga sebenarnya kurang nyaman dan kurang dekat gitu. Terus yang kedua itu juga keuangan. Ini ngaruh sama yang pajak tadi ya. Iya. Nanti yang mengenai keuangan lebih jelasnya aku bakal jelasin, tapi aku jelasin dulu mengenai masalah hidup. Gak akur sama keluarga, terus keuangan juga ada sedikit kendala. Terus yang ketiga itu tuntutan pekerjaan. Tuntutan pekerjaan. Sama mungkin hubungan sama orang kali. Ya kan dia gimana pun juga in personal life itu kan pasti punya yang namanya orang-orang terdekat. Iya, itu kan juga pasti wajar lah ada masalah apa gimana. Nah Kim Ji Won ini tipikal orang yang terlalu memikirkan. Oke, berarti kalau misalkan tadi Kim So Yoon ini orang yang sangat tidak peduli, ya kan? Dia cuek, nggak mau mikirin. Iya, kalau dia adalah Kim Ji Won ini baperan. Iya. Oke. Dia baperan. Bertolak belakang banget. Tipikal orang yang sangat amat menggunakan hati dan perasaannya. Wah, capek pasti. Pasti capek. Gitu. Oke, lanjut. Nah, selain itu banyak momen juga aku ngeliat orangnya mandiri kok. Orangnya mandiri. Dia bisa mengurusi diri sendirinya dengan baik. Contohnya, apapun yang dibutuhkan oleh diri dia, dia penuhi dengan baik kok. Dia nggak mau yang namanya kayak ngerepotin orang. Iya. Makanya kenapa aku bisa bilang mandiri. Karena beberapa momen aku lihat dalam banyak hal itu dia kerjain sendiri. Contoh sesimpel kayak dia pengen keluar negeri, dia urus kopernya sendiri. Dia urus kebutuhan-kebutuhan yang nanti dibutuhkan di luar negeri itu sendiri. Itu kan kategori orang-orang yang mandiri. Ya, dan independen. Iya. Dia nggak benar-benar bergantung sama orang lain nih. Gitu. Terus lanjut. Dia ini tipikal orang sebenarnya karena orangnya perasa banget ya. Kan dia sangat amat menggunakan hati. Iya. Dia nggak bisa dikasarin orangnya. Jadi ketika berhubungan dengan Kim Ji Won, baik itu berteman, berbicara, harus lembut. Wah. Gak boleh dengan nada yang kasar, nada tinggi, atau enggak dikerasin gitu. Dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia gampang terluka hatinya. Dia gampang sedih. Agak sulit ya untuk bergaul dengan orang-orang yang seperti ini. Ya susah, mau gimana. Iya kan? Apalagi kalau misalkan emang yang dia dari nada bicara biasanya gitu. Kayak aku kalau ngomong kan kayak gini gitu. Terus ketemu dia yang begitu padahal niat kita ngobrol. Tapi dia mungkin berpikirnya bahwa oh ini nih ngegas banget nih ngomongnya. Itu kan emang agak sulit ya ketemu orang-orang yang kayak gitu. Ini sebenarnya ngaruh sama trauma luka batin dia dulu sih. Jadi ada momen aku ngeliat, aku nggak tahu itu anggota keluarganya. Kayak sempat ngebentak atau marahin dia. Terus terluka hatinya. Padahal kan maksudnya kadang dalam beberapa momen itu ya apa salahnya untuk berbicara baik-baik. Iya. Gitu intinya. Jadi kalau ingin temenan sama dia itu harus ramah lah, at least ramah, baik. Terus juga yang ketiga itu jangan terlalu maksa dia sih. Dia orangnya nggak suka dipaksa. Jadi butuh waktu. Dia tipikal orang yang butuh waktu ketika dia udah nyaman seiring berjalannya waktu. Contohnya kayak udah sering ketemu 2 kali, 3 kali, bahkan lebih dari itu. Nanti pelan-pelan dia baru mulai percaya dan terbuka sama orang. Sebenarnya orangnya itu aku ngeliat beberapa momen suka nangis loh. Kenapa? Apa yang ditangis? Mikirin masalah hidup. Terlepas dari terlepas dari setenar apapun itu dia. Ya setiap manusia juga punya sisi rapuhnya juga sih. Betul. Beberapa momen mungkin karena dia juga sendirian, apa-apa harus mandiri juga kan. Terus juga menghadapi masalah hidup yang mungkin dia rasa berat. Terus akhirnya beberapa momen aku rasa dia sempat nangis gitu sendirian. Dia kayak banyak momen itu sedih lah sama hidupnya karena terlalu banyak mikirin masalah. Oke, pernah gak sih terlintas dalam pikiran dia bahwa udah deh end aja deh, gue udah gak kuat nih dengan kehidupan gue yang saat ini gitu loh. 1-2 momen aku rasa ada. Tapi selebihnya ya udah dia mencoba menjalani hidup dengan baik. Sebenarnya dia orangnya pekerja keras kok aku lihat. Dia sebenarnya sama kayak Kim So Yoon juga sih. Bukan kategori jenius, tapi juga pekerja keras banget. Dia coba usaha sebaik mungkin dan sebisa mungkin. Ya makanya kenapa akhirnya sekarang sukses juga kan. Betul. Gitu. Tapi kekurangannya dia terlalu menggunakan hati ya. Iya, terlalu menggunakan hati. Satu lagi dia juga sebenarnya orangnya nggak pede loh.
Mungkin banyak orang nggak tahu, kelihatannya kayak wah dia hebat, keren gitu. Dia sebenarnya banyak momen tuh nggak pede banget sama diri dia sendiri. Ya udah seperfect itu aja nggak pede gitu. Nggak pede. Dia banyak momen tuh kayak ngerasa dia tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan orang lain. Minder sendiri ya. Minder banget dia. Oke, padahal dia tuh jauh di atas rata-rata orang lain ya. Oh iya, kita ngeliat dia wow banget. Aktingnya apa kurang keren, ya kan? Betul, penampilannya pun wah. Iya, tapi yang itulah yang aku lihat dari memori, kayak banyak momen dia tuh kayak suka banding-bandingin diri dia sama orang. Jadi dia ngerasa kayak misalnya, orang itu bisa ini nih skillnya. Dia ngerasa kayak aku nggak ada apa-apanya dibandingkan dia. Dia merasa kayak gitu. Atau mungkin dia pernah nggak sih mendengar orang lain berbicara, ya lu mah nggak ada apa-apanya daripada ini. Biasanya kan ada ya orang yang membanding-bandingkan orang yang satu dengan yang lain. Nah itu kan perkataan yang seperti itu yang biasanya itu lebih menyakitkan kan. Jadi akhirnya kepikiran ke kita. Oh soalnya dulu gue pernah dikasih tahu nih gue nih nggak ada apa-apanya dibanding si ini. Jadi terbawa sampai sekarang. Kamu ada pernah ngeliat nggak dia kayak gitu? Dari momen masa kecilnya aku rasa pernah. Tapi ketika sering berjalannya waktu, sebenarnya karena dia terlalu banyak mikir sih. Terlalu banyak mikir. Kadang dia lebih mikirin ketakutan. Daripada ya udah kayak belajar untuk masa bodoh terus coba jalanin hidup aja. Tapi ketakutan apa yang dia pikirin? Banyak banget. Oke. Di atas ketenaran dan materi yang dia punya saat ini masih mikirin takut ya? Masih. Oke, lanjut. Aku bahas mengenai keuangan dulu kali ya. Boleh. Kenapa aku bilang dia sempat mikirin masalah keuangan? Yang tadi aja pajak bisa jadi itu, aku nggak tahu itu benar atau enggak. Tapi kalaupun benar itu kan sesuatu masalah yang dihadapin. Iya, betul. Nah terus dari sisi keuangan, sebenarnya aku rasa untuk dia itu bukan tipikal orang yang sebenarnya bisa mengatur keuangan itu dengan baik loh. Terus mungkin dari walaupun ya orang taunya kan di depan layar, ya dia sukses, banyak uang dan sebagainya. Tapi kan we never know dengan tuntutan orang, we never know dengan yang namanya standar orang. Betul. Nah kadang dia merasa kurang sesuai dengan dengan tuntutan yang dia punya, gitu. Makanya kadang mengenai keuangan ini dia sempat kepikiran dan dia merasa di situ ada kendala. Oke, aku mau nambahin lagi mengenai karakternya Kim Ji Won. Itu kan sekilas mengenai dia yang introvert, terus kadang suka overthinking gitu kan. Nah, terlepas dari itu semua, sebenarnya Kim Ji Won ini orang yang punya sisi sweetnya loh. Dia tuh sesekali tuh care loh sama orang. Oke. Dia tuh sesekali care, terutama ya khususnya sama orang-orang yang emang deket sama dia. Kalau sama orang-orang yang nggak terlalu deket ya dia agak cuek. Karena menurut dia ya bukan urusan gua, toh juga bukan hak gua. Iya betul. Gitu. Tapi selama orang itu adalah orang-orang inner circle-nya dia yang bener-bener dia rasa dia deket. Walaupun mungkin kadang keluarganya ribut dan lain sebagainya atau enggak sama teman-temannya, tapi dia masih care. Dia kadang masih mikirin. Walaupun tadi kadang dia overthinking, tapi ada sebagian itu dia masih memikirkan orang lain nih. Contoh kayak sweet momennya, waktu itu kayaknya ada momen orang tuanya sakit apa gimana gitu. Nah terus dia kepikiran. Terus ya udah dia coba taking care. Gimana pun caranya beliin makanan atau taking care. Pokoknya ada bagian dari sisi dia itu pengen pengen ngerawat. Kayak gitu. Dia itu kadang nggak tegaan kalau ngelihat orang-orang terdekatnya itu susah sebenarnya. Sebenarnya dia nggak ngomong sama orang lain. Cuman dalam beberapa memori aku ngeliat itu. Kayak pas waktu itu dia ngeliat temennya lagi sulit gitu. Kayak cerita ke dia. Kayaknya ada momen-momen ya namanya hidup lah ya. Ada masalah dan lain sebagainya. Jiwon ini tipikal orang yang aduh kasihan ini orang. Kasihan walaupun dia nggak ngomong secara verbal. Ya gitulah ya. Untuk karakter sudah cukup? Ya udah cukup aku rasa. Udah cukup. Untuk karir udah cukup? Udah karir aku rasa ya udah cukup lah ya. Aku udah jelasin dia bisa karena hasil kerja keras dia, makanya dia bisa sukses. Kalau asmara?
Asmara dengan yang sekarang nih lawan mainnya dia. Apakah kemungkinan nanti akan ada tumbuh benih-benih cinta lokasi? Cinta lokasi. Aku baca dari apa ya, dari memori yang ada. Pokoknya dari foto-foto yang baru beredar lah ya di media sosial intinya. Kalau kedepannya we never know, people can change. Betul. Gitu. So far ya yang aku baca mengenai hubungan Kim Ji Won sama Kim Soo Hyun. Iya. Itu kan banyak yang nge-ship-shipin dan kayak ini ya karena kebawa dari dramanya kan ya. Oke. Aku jelasin dikit. Mau dari sisi mana dulu nih? Dari Kim Ji Won dulu atau dari Kim Soo Hyun dulu? Kim Soo Hyun dulu. Oke, dari sisi Kim Soo Hyun. Kim Soo Hyun itu sebenarnya nganggap Kim Ji Won ini karakter orang yang tipikal orang yang baik. Jadi ada beberapa momen kayaknya si Ji Won ini ngebantu atau kayak melakukan sedikit kebaikan gitu, kayak pokoknya ngebantu gitu. Dan si Kim Soo Hyun ini menilai bahwa oh Kim Ji Won ini adalah orang yang baik. Nah terus di memori juga aku ngeliat sebenarnya mereka itu ada sih kayak momen untuk chatting-chattingan dan nanya kabar. Dan Kim Soo Hyun itu ada sih ngebalesin. Tapi baru sampai tahap itu sih kalau aku lihat di memori. Iya. Iya. Siapa tahu gitu kan, ini kan episodenya panjang nih ya, mana tahu karena sering ketemu, sering bareng tumbuh benih-benih itu. Apalagi kan katanya kalau Kim Ji Won ini kan memang baperan. Baper juga nggak dia sama Kim Soo Hyun? Ada sedikit. Jadi gini, Kim Ji Won ini dia sebenarnya kan nggak terlalu dekat. Sebenarnya masih ada beberapa momen itu dia merasa canggung. Ya, terlepas gimana pun juga di lokasi syuting kan ya baru ketemunya berapa lama. Nggak mungkin kita langsung kenal orang itu sepenuhnya sampai 100%. Betul. Apalagi si Kim Ji Won ini kan tipikal orang yang nggak terlalu bisa gampang deket sama orang. Dia tuh sebenarnya cukup milih-milih orang sih yang masuk ke dalam hidupnya dia. Gitu. Nah, menurut si Kim Ji Won ini, Kim Soo Hyun ini apa ya? Orang yang sopan sih. Dia sebenarnya ada sedikit terpukau dengan kegantengannya Kim Soo Hyun sebenarnya. Ya gitu. Ya. Terus? Gitu. Ya baru sampai situ aja sih paling. Berarti kita belum tahu ya nanti ke depannya mereka seperti apa. Oke, untuk kalian nih yang nge-ship-shipin mereka berdua, ayo siapa yang nge-ship-shipin? Setuju nggak mereka pacaran? Loh gitu. Iya. Ya kita nggak tahu ya guys ke depannya nanti gimana. Siapa tahu mungkin jodohnya di situ gitu kan. Kayak pemain Crash Landing on You kan. Yang akhirnya mereka nikah kan, pemeran cewek cowoknya. Iya, ada sih. Ya itu, siapa tahu. Oke, udah cukup ada lagi? By the way Kim Ji Won ini sebenarnya wanita yang cukup dominan loh. Oh, sama. Terlepas dari apapun itu cukup dominan. Cukup dominan. Oke. Dalam hal apa? Semua hal? Kalau udah punya pasangan, dia cukup dominan. Nggak mau diatur juga? Iya, dia kurang suka diatur. Ya udah sama Kim Soo Hyun aja, nggak suka diatur kan, nggak usah pada ngatur dua-dua. Astagfirullah. Oke, pertanyaan terakhir Tipe-tipe cowok dari Kim Ji Won ini kayak mana? Oke, tipe cowok yang disukain sama Kim Ji Won ya. Yang pasti dia nggak suka cowok yang kasar. Ya, itu udah pasti. Dia suka cowok yang lebih ramah lah. Terus yang kedua itu sebenarnya dia suka sama tipikal laki-laki yang bisa kasih tanggung jawab dan jaminan hidup. Idaman semua wanita. Oke. Lanjut. Ya kan? Idaman semua wanita. Dan dia sebenarnya lebih suka tipikal laki-laki yang less dominan. Dia lebih suka tipikal cowok yang bisa nurut sama dengerin kata-katanya dia. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan laki-lakinya bertanggung jawab gitu kan, cuan yang ngalir terus ya, masa dia nggak mau mengurangi sisi dominannya dia juga? Agak sulit sih, karakter bawaan orang lah. Iya. Ya namanya juga apa ya, seseorang yang menjalin hubungan itu ribut-ribut pasti akan ada, ya kan. Tapi balik lagi ke setiap masing-masing personal orang, pasti ada momen salah satu itu pasti harus ngalah. Iya. Nah itu balik lagi ke free will masing-masing manusia sih. Oke. Oke, baiklah, udah selesai atau ada lagi? Udah sih dari aku. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman mengenai ya karakternya Kim Soo Hyun, terus Kim Ji Won gitu, apakah sesuai dengan yang ada di
tertera pada media-media atau memang totally beda, teman-teman bisa tulis di bawah kolom komentar sih gimana, apakah menarik. Tapi terlepas dari apapun itu, baik yang positif negatif ya masing-masing personal saring aja. Yes. Intinya jangan nge-hate komen, gunakan kata-kata dengan bijak. Betul. Dan ya itulah yang namanya karakter manusia. Ya. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Ya udah, tiap individu itu sebenarnya menarik. Menarik. Iya. Yes. Oke, kita rasa cukup sampai di sini konten kali ini ya. Yep. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan yang belum tahu catatan misteri, kalian boleh langsung aja scroll ke bawah karena di situ ada konten mitologi, baca karakter, baca past life, dan masih banyak lagi juga konten-konten menarik lainnya. Dan kita juga ada konten membership di mana di situ konten eksklusif untuk kalian semua membahas mengenai reinkarnasi dan beberapa binatang yang tidak baik untuk dikonsumsi. Iya. Dan untuk teman-teman juga yang mau ikut support untuk perkembangan Camis, boleh langsung aja klik link Saweria yang ada di deskripsi atau yang ada di komen dalam sematkan. Dan untuk teman-teman yang pengen konsultasi bersama Aileen, boleh langsung aja cek di Instagramnya Catatan Misteri, kemudian di situ ada Linktree. Kalian tinggal klik aja Linktree-nya, pilih yang form Google konsultasi. Jadi nanti kalian ikutin dan isi datanya sesuai arahan yang ada. Jangan lupa pakai emailnya, email yang sudah aktif, dan sertakan nomor handphone yang bisa dihubungin. Setelah kalian isi datanya semua dan disubmit, jangan lupa kalian langsung chat ke admin untuk konfirmasi kalian sudah melakukan pendaftaran atas nama kalian sendiri, supaya kami admin bisa gampang menghubungi kalian. Gitu aja dari kita, dan semoga konten ini bermanfaat. Yang gak suka konten ini boleh skip, tapi please jangan meninggalkan jejak komen negatif untuk kita. Dan jangan skip-skipikan buat jajan sebak sama Mixu. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya, dan bye-bye. Bye-bye. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya aku sama Aileen mau mengucapkan maaf lahir batin, selamat hari Lebaran. Ulang. Oke, taruh dulu. Oke. Nah, dibalik dengan kisah-kisahnya dari Queen of Tears ini, kenapa topimu? Takut jatuh. Kepalanya takut jatuh. Bawa topi aja udah berat ya, apalagi hidup ya. Bawa beban lebih hidup. Bawa beban lebih berat. Oke.